Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Kita mulai dari yang pertama yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari ada manusia, kemudian ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup itu berbeda-beda. Secara umum, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak, kemudian yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh, 4 berkembang biak, 5 makan, dan 6 peka terhadap rangsang. Baiklah anak-anak, kita mulai. Ciri yang pertama dari makhluk hidup yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, manusia itu bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, ikan itu berenang menggunakan sirip, dan cicak merayap menggunakan kaki. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia bernafas dengan hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Kucing bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Dan ini adalah contoh pertumbuhan pada hewan, dimulai dari induk yang bertelur, kemudian berkembang menjadi anak ayam, dan tumbuh dewasa menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenis atau keturunannya. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Cara perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, misalnya bebek, ayam, burung. Kemudian ada yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar, contohnya adalah kucing, kambing, dan sapi. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar, misalnya ular boa dan kadal. Ciri yang kelima yaitu makan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan juga air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang.
Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, suhu, zat kimia, dan gravitasi bulan. Contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang yaitu yang pertama, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dan yang lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Kemudian, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, ini adalah contoh peka terhadap rangsangan sentuhan. Yang C, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Kemudian D, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama menyatakan panjang dan pendek dari suatu bunyi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan lagu yang berjudul Cicak di Dinding ciptaan NN. Di sini ada garis yang pendek, itu menyatakan bunyi pendek, dan juga ada garis yang panjang, itu menyatakan bunyi panjang. Baris 1, 2, dan 3 itu memiliki pola irama yang sama. Sedangkan baris yang keempat itu memiliki pola irama yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lagu Cicak di Dinding itu memiliki pola irama sederhana yang artinya antara baris 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki pola irama yang hampir sama. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca dan menuliskan bilangan. Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya, yaitu 4.280. Angka 0 ini menempati tempat satuan, nilainya adalah 0. Angka 8 menempati tempat puluhan, nilainya 80. Angka 2 menempati tempat ratusan, nilainya 200. Dan angka 4 menempati tempat ribuan, nilainya adalah 4000. Bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya 13.294. Angka 4 ini menempati tempat satuan, nilainya adalah 4. Kemudian angka 9 menempati tempat puluhan, nilainya 90. Angka 2 menempati tempat ratusan, nilainya 200. Angka 3 menempati tempat ribuan, nilainya 3000. Dan angka 1 menempati tempat puluh ribuan, nilainya 10.000. Membaca bilangan. Nah, di sini ada bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berarti ini adalah bilangan ribuan. Angka ini dibaca 1000. Selanjutnya, di sini masih terdiri bilangan yang 4 angka, dibaca 4200. Nah, di sini ada bilangan yang terdiri dari 5 angka, dibaca 10.000. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.